Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat akan memperagakan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 pada program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Perkenalkan, saya Yusef Adria Putri SPD dari SD Negeri 25 Kinali dan rekan saya Hermanto dari SMK Negeri 1 Kinali. Dan rekan saya Abdul Aziz dari SMA Negeri 1 Kinali. Kami akan mempraktekkan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Anto. Waalaikumsalam, Bu Sef. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kalau ketemu Ibu, saya tambah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Pak. Iya, Bu. Ini kan nanti Pak Anto mau jadi coaching, mau melakukan coaching nih sebagai coach. Iya. Di sini saya hanya ingin menjelaskan beberapa rubrik penilaian nantinya yang akan saya gunakan ketika Bapak menjadi coach ketika melakukan praktik coachingnya. Baik. Di sini ada pun rubrik penilaiannya saya jelaskan sedikit ya Pak. Yang pertama nanti Bapak harus memiliki prinsip coach, prinsip sebagai coach itu. Yaitu ada pun poin-poinnya. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi yang ada. Kemudian yang kedua Pak, Bapak juga harus memiliki prinsip coach seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggunakan teknik rasa nanti ketika Bapak melakukan coaching. Yang ketiga nih Pak, pada saat proses percakapan, Bapak harus menerapkan alur tirta. Bapak masih ingat tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Nah itulah nanti yang akan kita jadikan rubrik acuan yang akan kita pakai ketika praktik coaching nanti. Baik Pak, sebelum kita memulai coaching nih ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti ketika dalam melaksanakan praktek coaching? Baik. Karena saya mau mengembangkan potensi itu di bagian dapat bertanya secara aktif nih Bu kepada coachingnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta dapat melaksanakan kehadiran penuh. Fokus saya itu bisa pada coach ini gitu. Oh iya. Baik Pak, jadi Bapak nanti ingin menerapkan kompetensi itu ya? Iya Bu. Nah kalau sekarang secara spesifik Pak, kira-kira apa nih dari kompetensi yang tadi, apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Saya lebih spesifiknya itu untuk lebih menggali ke potensi diri saya sendiri sih Bu ya. Bagaimana saya dapat membimbing coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi bukan saya yang menemukannya, tapi dengan bertanya aktif tadi, coaching ini mampu mendapatkan solusinya sendiri gitu. Iya benar sekali Pak. Memang dengan kita aktif memberikan pertanyaan kepada coaching nantinya bisa mudah-mudahan coaching kita bisa menggali solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, dari masalahnya sendiri. Berikutnya Pak, tolak ukur ketercapaian yang seperti apa nanti yang akan Bapak gunakan agar praktik coaching Bapak ini bisa berhasil nantinya? Seperti rubrik itu tadi, mungkin yang lebih menjadi fokus saya untuk mencapai ini adalah akan menerapkan alur tirta ini dalam secara runtut ya, dan menggali ide-ide dari coach itu sendiri. Jadi sehingga mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, benar sekali Pak. Dengan adanya alur tirta ini bisa membantu kita secara runtut ya Pak ya. Kayak apa yang masalah yang timbul dari coaching kita bisa kita bimbing, kita tuntun, kita
bimbing untuk bisa menemukan masalah dan menggali potensinya. Baik Pak, hanya itu Pak ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam praktik coachingnya bisa berjalan sesuai yang direncanakan Pak ya. Ya Bu, agak deg-degan saya Bu. Oh santai aja Pak, biasa aja itu. Kalau gugup itu biasa. Biasa, Bu, ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan Bismillah kita bisa melakukannya dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Baik Pak, itu aja Pak kayaknya yang ingin saya tanyakan. Silakan nanti Bapak lakukan praktik coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Iya. Makasih Bu. Sama-sama Pak, makasih. Iya. Assalamualaikum Pak Hermanto. Waalaikumsalam Pak Ajis. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ada apa nih Pak? Datang menemui saya nih. Itulah Pak, saya sebenarnya di sini mau curhat sedikit sama Bapak. Pak. Curhat. Ada masalah? Iya Pak, Minum dulu Pak. Nih ada minum. Tuh. Hari panas nih Pak. Pas. saya minum ya Pak ya. Iya minum dulu Pak biar relax, Saya biar enjoy. Ibu mau minum juga ya? Ini enggak. Makasih Pak Anto. Iya. Saya haus nih Pak. Alhamdulillah. Kira-kira ada masalah apa nih Pak Jis? Itulah Pak, saya datang ke sini sebenarnya ada masalah yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Curhatlah istilahnya Pak. Iya boleh Pak boleh. Dimana masalah yang saya hadapi ini walaupun sedikit, tapi tetap terpikir ya namanya masalah Pak. Ya kata orang sedikit tapi terpikir terus. Iyalah Pak, masalah tuh walaupun sedikit harus diselesaikan. Karena nanti sedikit jadi banyak. Iya Pak. Iya Pak. Kira-kira apa tuh masalahnya Pak? Kalau boleh nih sharing atau cerita masalah yang Bapak Ajis hadapi sekarang itu apa ya? Gini loh Pak, saya ini kan ada nih siswa saya nih Pak di kelas nih. Udah beberapa bulan ini saya perhatikan di dalam bulan ini Pak, dia tuh sering murung, tugas nggak ngumpul. Padahal dia tuh anaknya aktif biasanya loh Pak. Ini itu merasa beban bagi saya Pak, dengan keadaan dia yang sekarang nih Pak. Jadi dia sebelumnya murung, nggak aktif dalam belajar nih. Iya, sebelumnya dia aktif Pak. Sebelumnya dia aktif, Iya. sekarang udah Sekarang murung gitu. udah beberapa hari ini saya perhatikan atau ya dia tuh sering murung, tugas nggak mau ngumpulin. Itu yang terjadi Pak sekarang sama anak saya ini Pak. Jadi tujuannya kita sekarang nih Bapak mau anak ini aktif lagi gitu ya, ceria lagi gitu. Iya Pak, itulah Pak tujuannya Pak. Kalau menurut Pak Ajis nih, kenapa sih siswa itu jadi nggak aktif lagi dalam belajar? Ya kalau menurut pandangan saya sebenarnya kan ibaratnya ini kan gambaran saya aja Pak ya. Ya. Ya mungkin ada beberapa faktor yang saya mungkin tidak ketahui baik itu di lingkungan keluarganya seperti apa saya nggak tahu Pak ya. Namun hal-hal yang pernah sudah saya lakukan terhadap ini, saya juga sudah melakukan pemanggilan sebenarnya kepada ini Pak. Kenapa dia berlaku seperti itu? Oh sudah Bapak pernah panggil? Sudah Pak, sudah saya pernah lakukan itu Pak. Namun Iya. cuman hal yang terjadi pada anak ini belum juga ada perubahan setelah pemanggilan itu Pak. Dan bahkan Pak, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi kepada anak ini. Bagus sekali tuh Pak. Gimana hasilnya Pak? Itulah Pak, nggak ada perubahan. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan, masih kayak itu. Dia juga sering murung, tugas nggak ngumpulin. Jadi sakit kepala saya jadinya Pak, terpikir jadinya. Baik. Jadi Bapak udah melakukan segitiga restitusi. Baratnya ini udah mentok lah Pak ya. Iya. Nggak ada perubahan. Terus Bapak mau biarkan aja nih karena udah nyerah nih kira-kira nih. Ya nggak mungkin lah Pak. Kan saya datang sama Bapak kan di sini kan ibaratnya saya ingin menemukan solusinya nih. Gimana lah solusi yang saya harus dapatkan supaya anak ini bisa aktif kayak seperti semula kayak lagi Pak. Iya. Memang kalau bisa memang kita selesaikan cepat ya. Nah ini masalahnya kalau dibiarkan berlarut-larut mana tahu ada masalah yang lebih jauh. Jadi kita
usahakan bagaimana siswa ini bisa cepat berubah Pak ya. Iya, iya. Eh, Kira-kira Pak, kejadian anak ini dari aktif yang biasanya aktif, ceria, itu udah berapa lama kejadiannya Pak? Kalau dalam pemerhatian saya Pak, kan saya tuh sering ngejar di lokasi lokal itu Pak ya. Ya, Sekitar dalam bulan, ya udah dalam bulan inilah Pak, beberapa minggu ini yang saya perhatikan anak ini udah berlaku seperti itu Pak. Kalau nggak salah udah 3 mingguan inilah saya perhatikan kayak gitu. udah 3 mingguan ya. Iya Pak. Itu sudah Bapak panggil. Kira-kira nih untuk kedepannya, Bapak mau melakukan apa sih? Tadi Bapak udah panggil secara pribadi untuk lebih mendalami masalah ini. Kira-kira Bapak mau yang Bapak lakukan itu apa? Nah, itulah Pak, saya datang ke sini Pak, Nah, karena ada saya di sini kan ibaratnya mau cerita ya, sama Iya, Pak. iya. Karena saya ada nih solusi yang terpikir sama saya. Mungkin waktu pas saat proses pemanggilan ketika itu Pak, saya memanggil anak ini ketika di jamnya waktu itu rame itu, Pak. oh, Mungkin ketika itu dia malu bercerita dan nggak mau mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia itu tidak mengeluarkan apa sebenarnya yang ada di pikirannya Pak. Tadi waktu Bapak panggil pertama tuh ada guru lain. Iya Pak, itu Pak, banyak guru ketika itu Pak, makanya mungkin nggak keluar apa-apa yang ada di unek-unek di kepalanya itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau rencana saya selanjutnya ketika itu untuk hari ini Pak, setelah diskusi dengan Bapak ini, yang keluar sama saya akan memanggil ulang lah anak ini Pak. Panggil yang Iya, saya akan memanggil ulang anak ini, kemudian saya bawa lainnya ini, saya panggil dia setelah usai jam sekolah nantinya, ya. kemudian saya bawa bercerita. Kita Hmm. Dari hati ke Bapak hati, bawa gitu Pak ya. kemana Bapak bawa anaknya? Ya sambil jalan-jalan aja lah gitu, nggak mungkin lah nanti. Ya, maksudnya ke Ya. misal ke kafe atau tempat minum biar dia lebih rileks atau bagaimana mungkin. Iya, mungkin kayak gitu Pak. Kayak Bisa. tempat-tempat yang memang ibaratnya bisa menenangkan pikiran sendiri. Oh, iya, iya, iya. Iya, kalau Selain dari itu apa kira-kira lagi Pak? kalau seandainya memang dari planning saya ini memang nggak ampuh Pak, rencana saya akan melakukan komunikasi sama orang tuanya Pak. Dengan cara saya menemui orang tuanya secara langsung. Karena kita nggak tahu kan Pak, keadaan anak ini seperti apa di rumahnya. Iya, iya. Bagaimana pekerjaan orang tuanya, bagaimana dia kesehariannya di rumah, kan lebih tahu orang tuanya Pak. Karena pada dasarnya kita mengetahui ketika saya menemui orang tuanya itu Pak, kan terjalin komunikasi itu. Iya, iya. Setelah adanya komunikasi, komitmen terjalin itu Iya, biasanya. benar. Nah, maka daripada itu mungkin hal yang pastinya saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua ini Pak. Kolaborasi. Misal nih Pak, Iya Pak. ada 2 tindakan tadi ya. Iya. Memanggil ulang dengan situasi yang lebih kondusif dan mendatangi rumah siswa ini untuk bertemu dengan orang tuanya, tapi masih belum maksimal nih Iya. lanjutan. Kira-kira lanjutan yang Bapak lakukan apa? Ya, kalau seandainya dalam hal ini, hal yang saya lakukan tentunya komunikasi yang intens dari sini saya gunakan lah orang tua ini sebagai pemantau Pak. Artinya Pak, dia itu karena udah berkomitmen sedari awal bahwasanya udah menyerahkan siswa ke sekolah, kan itu Pak ya, artinya dipercayakan kepada gurunya. Ya. Di sini saya ikut peran andilkan orang tua sebagai pemantau bagi anak-anaknya. Jadi apapun segi perubahan yang ada di sekolah ataupun di rumah yang ada pada ini, kita saling komunikasi ini Pak. Jadi apapun laporan yang ada di sekolah ketika tidak mengumpulkan tugas ini segala macam, saya akan komunikasikan kepada orang tuanya secara langsung Pak. Gitu, Pak. Mantap tuh Pak, punya ketiga planning besar, ambil secara pribadi Ya, pribadi. siswanya, didatangi orang tuanya. Kalau belum mendapatkan informasi yang valid atau yang membantu, Iya. kolaborasi ya dengan apa tadi? Orang tuanya langsung Pak. Memantau. Iya, saya gunakan orang tuanya itu sebagai pemantaunya. Pemantau gitu ya. Nah, gitu Pak. Udah perencanaan yang luar biasa sih menurut saya Pak. Ini karena rencana Bapak aja sudah bagus, Bapak rencananya mau melaksanakannya kapan ya? Ya karena saya menilai anak ini memiliki potensi yang sangat besar Pak. Semua anak kan sebenarnya sama Pak ya. Iya. Karena ini saya menilainya cukup besar karena dari semula anak ini memang aktif saya nilai di dalam kelas ketika pembelajaran sama saya Pak. Tiba-tiba murung seperti ini, maka
pelaksanaan ini saya akan mulai lakukan mulai besok. Besok langsung Pak ya? Iya, besok Pak. Biasa Pak, semangat nih Pak ya. Iya Pak. Kita kan juga kasihan anak ini yang semulanya kayak gini, tiba-tiba jadi gini. Siap, siap. Bagus Pak. Udah Bapak sampaikan tadi rencananya besok Bapak mau lakukan. Ini kalau setelah Bapak sharing itu apa sih yang Bapak rasakan nih Pak? Alhamdulillah Pak, saya sedikit lega kiranya Pak. Yang semula memang agak mumet di dalam pikiran saya ketika berbagi sama Bapak, saya menemukan solusi dan saya di sini apapun unek-unek di dalam kepala saya udah lepas semuanya rasanya sekarang Pak. Iya. Udah long ya Pak ya. Iya Pak. Tapi saya minta nih Pak, ada sesuatu nih sama Bapak. Oh boleh, apa tuh Pak? Kalau seandainya bisa saya kabulin Pak. Kalau enggak ya tunggu dulu Pak ya. Iya. Mintanya nggak banyak-banyak. Apa tuh Pak? Bapak kan melaksanakan. Ini saya belum pernah sih Pak melakukannya. Jadi kalau bisa Bapak sharing cerita lagi sama saya hasil dari pelaksanaan Bapak ini. Siap Pak. Mungkin planning dari saya ini saya lakukan besok. Minggu depannya saya kasihkan hasilnya seperti apa. Bagaimana perkembangan dari siswa saya ini. Luar biasa. Saya tunggu nih Pak. Iya Pak. Oke Pak. Sepertinya saya rasa cukup Pak untuk pertemuan kita hari ini. Bapak sudah punya planning, pelaksanaannya saya tinggal menunggu hasil nih. Hasil dari pelaksanaan Bapak. Oke Pak. Mantap sekali Pak. Selamat melaksanakan Pak ya. Ya, Semoga yang Bapak rencanakan ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala dan siswa tadi kembali aktif dan tidak murung lagi dalam belajar. Baik Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Haji. 1, 2. Siang Pak Anto. Siang Bu Chef. Nah, Pak Anto, Ya Bu. tadi kan udah melaksanakan coaching nih ya. Iya. Gimana nih Pak perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah saya merasa lega sih Bu, karena saat melaksanakan coaching saya lihat coachingnya itu juga merasa puas karena sudah dapat menemukan ide atau solusi apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Iya. Tadi saya juga melihat coachingnya berjalan dengan sangat baik ya Pak. Iya Bu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Iya. Ini yang pertama Pak, pertanyaan saya yang pertama nih Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, yang pada saat saya melaksanakan coaching ada beberapa hal rasanya yang sudah terlaksana sama saya yang sudah dilakukan. Itu yang pertama, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan kepada coachingnya. Jadi saya di situ sudah ada kehadiran penuh, saya bisa fokus kepada coaching saya dan rasanya sudah melaksanakan alur tirta ini dia gitu Bu. Berarti Bapak sudah melaksanakan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching ya Pak? Iya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa hasil observasi Bapak berdasarkan percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi? Ya, hasilnya itu data yang saya peroleh ya Bu ya. Iya Pak. Dari coaching itu tadi saya menemukan bahwa coach itu menyampaikan ada siswa yang awalnya itu aktif, lalu tidak aktif lagi. Yang awalnya sering mengerjakan tugas, lalu tidak mau mengerjakan tugas lagi. Lalu saya juga menemukan bahwa coach saya ini sudah melaksanakan tindakan, yaitu berupa pemanggilan terhadap siswa ini. Jadi sudah memanggil siswa ini secara individu. Lalu yang terakhir itu coach saya ini sudah membuat rencana penyelesaian bagaimana cara melaksanakan mengatasi masalah yang dihadapi untuk ke depan. Iya, baik Pak. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil telah melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang pengen saya tingkatkan lagi sebenarnya adalah
bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang baik yang dapat menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu. Karena terkadang ada coach yang sulit untuk mengungkapkan apa permasalahannya itu. Lalu yang kedua, dapat memaksimalkan proses alur tirta itu pada saat coaching sehingga coaching itu bisa berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat nanti untuk coach saya gitu. Iya, Bapak. Jadi setelah saya lihat, saya amati tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, Ya, Bu. dengan sangat maksimal, dengan alur yang sesuai dengan alur tirta dan lain sebagainya. Saya berharap coaching ini juga dapat membantu coach Bapak untuk menemukan masalahnya atau solusinya sendiri ya Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Bapak juga bisa melaksanakan coaching ini kepada coach-coach berikutnya jika ada yang menemukan masalahnya. Iya. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan di coaching berikutnya Bapak bisa lebih maksimal lagi. Oke, baik. Siap. Ya, Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Anto, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Biset. Salam Pak Ajis. Gimana kabarnya hari ini Biset? Alhamdulillah, saya sehat, baik. Pak Alhamdulillah. Ajis sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya baik Bu. Pada kegiatan kali ini Bu akan melakukan yang namanya coaching. Adapun rubrik penilaian yang akan saya perhatikan di sini adalah diantaranya yang pertama, Ibu harus memiliki yang namanya prinsip saat menjadi coaching, di mana di situ adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Kemudian sebagai coach nantinya Ibu juga harus memiliki yang namanya prinsip coach, di mana di situ adanya presensi artinya kehadiran penuh, kemudian Ibu mendengarkan aktif, terus menggunakan teknik rasa. Dan selanjutnya pada saat proses percakapan nantinya Ibu menerapkan yang namanya alur tirta. Yang kita ketahui, yang alur tirta itu terdiri dari adanya tujuan, adanya identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya baik Ibu ya. Itulah yang menjadi rubrik acuan yang harus Ibu pahami. Paham kan Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik Bu, sebelum coaching dimulai, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ini Bu. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini Bu? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan dalam prinsip coaching ini adalah ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya ingin bagaimana nanti bisa menjadi coach yang bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga saya bisa menggali potensi coach saya itu nanti. Yang kedua, saya ingin bisa menjadi coach yang bisa bertanya aktif kepada coach saya sehingga saya bisa membimbing coach saya untuk menemukan solusi atas masalahnya itu nanti Pak. Gitu rencananya yang ingin saya kembangkan Pak. Baik Bu, berarti ada dua yang ingin Bu kembangkan itu Bu ya. Iya benar Pak. Dari kompetensi ini, kemudian yang secara spesifik yang ingin Ibu bagikan atau yang Ibu kembangkan itu yang mana Pak? Kalau yang secara spesifiknya mungkin saya rasa saya ingin menjadi coach yang bisa menggali potensi coach saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagaimana nanti saya bisa dari pertanyaan yang saya berikan, coach saya bisa menemukan solusi atas masalahnya dan saya bisa menggali potensi dari coach saya ini sendiri, Pak. Supaya coach saya ini bisa terbantu atas masalah yang terjadi pada dirinya. Intinya Ibu ingin mengembangkan yang namanya di sini potensi dari si coach. Iya, kan gitu ya. Iya. Nah, hal itu patut saya apresiasi. Memang harusnya seperti itu. Sebagai coach kita memang harus tahu potensi apa yang ada pada si coach kita ini. Baik Bu, dari hal tersebut ini ada tolak ukur seperti apa yang bisa mengatakan bahwasanya
yang ingin Ibu capai ini berhasil, kira-kira tolak ukurnya seperti apa yang Ibu gunakan? Kalau dalam prinsip coaching ini Pak, tolak ukur saya adalah tentu saja dengan menggunakan alur tirta. Pak. Dalam prinsip coaching saya ingin ketika saya melakukan coaching nanti kepada coach saya bisa menjalankan praktik coaching ini dengan sesuai dengan alur tirta yang baik dan benar, sesuai dengan urutan langkah-langkahnya. Ya, semoga bisa tercapai dengan baik. Ya, Ibu, amin ya. Pak. Amin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Ibu. Semoga dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ibu, ya. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Nah, silakan mulai proses coachingnya Ibu. Baik, terima kasih Pak Aziz. Sama-sama. Kita tekan play kan? Assalamualaikum Pak Anto. Salam Bu Chef. Sehat Anto? Alhamdulillah. Aku coba ulang aja. Saya awak lu lewat observer. Oh iya ya. Observer masih tenanya. Potong atau banyak tuh gue. Memori li cepetnya Kang. Aman, 20 jam masih bisa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bu Chef. Apa kabar Pak Anto? Sehat? Alhamdulillah Bu, dikatakan sehat, sehat, cuman kayaknya ada sesuatu sih gitu ya. Loh, kenapa Pak Anto tumben? Ada sesuatu gimana nih maksudnya? Iya itulah Bu, makanya pengen curhat ini sama Bu Chef. Curhat boleh. Boleh sekali. Kalau jadi sebagai teman itu kan memang harus tempat curhat ya Pak ya. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, emangnya apa ya yang jadi beban pikiran Bapak sekarang nih? Sebenarnya masalah di kelas nih Bu. Saya kan di Ibu Minta kemarin ngajar di kelas 12. Ya. Kelas 12 elektro ini Bu. Mm-mm. Jadi mereka itu sering sekarang itu nggak bikin tugas yang saya berikan. Kadang-kadang pas pergantian jam mau masuk ke jam saya itu dia keluar terus nggak masuk lagi. Mm-mm. Iya. Jadi itu masalahnya Pak. Iya. Jadi intinya anak-anak ini apa ya Pak? Kalau kita lagi ngajar itu tiba-tiba hilang gitu. Bukan pas ngajar hilang Bu, pas dia pergantian Oh, jam. pada pergantian jam. Nah, terus tugas kalau dia masuk saya memberikan tugas, banyak yang tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, menurut Bapak nih ya, Iya. kira-kira nah pasti anak-anak bisa kayak gitu Pak. Kalau menurut saya mungkin mereka ini ada permasalahan sih kayaknya Bu. Ada permasalahan entah itu tentang pribadi mereka atau gimana. Jadi mungkin kemungkinan seperti itu ya Pak. Iya. Sejauh ini apa yang udah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi ini? Saya sudah coba panggil beberapa sih Bu ya, anak itu manggil mereka ke ruang guru. Saya sudah coba diskusi menggali permasalahan mereka, tapi sepertinya ada yang disembunyikan gitu, nggak mau terbuka sama saya gitu. Ya maklum ya Pak ya, anak-anak zaman sekarang seusia-usia itu kadang susah untuk untuk jujurnya, apalagi kepada guru. Iya. Nah kalau ini dari Bapak nih, kalau Bapak, menurut Bapak, masalah ini yang menurut Bapak ini mau Bapak carikan solusinya atau gimana, atau Bapak biarkan seperti air mengalir aja atau gimana rencananya? Itulah Bu, saya nggak mungkin dibiarkan Bu ya, mereka kan udah kelas 12. Benar Pak. Bentar lagi tamat. Kalau mereka seperti ini terus nanti bisa-bisa mereka nggak lulus gitu. Makanya saya merencanakan ada melakukan tindak lanjut ini Bu dari permasalahan mereka ini. Rencananya saya coba panggil ulang lagi sih Bu, panggil ulang. Mungkin kemarin itu
dia belum mau terbuka ya, karena ada beberapa kan saya panggil. Iya. Jadi rencananya saya panggil pribadi, per individu, dibawa ke tempat yang santai lah gitu Bu, yang Iya. relax, karena mau menyampaikan permasalahan mereka itu sebenarnya ada apa. Jadi rencananya Bapak mau panggil gitu ya. Kemudian nanti kalau Bapak panggil itu apa rencananya yang akan Bapak lakukan setelah Bapak panggil anaknya? Dan rencananya saya eh, lebih menanyakan lagi masalahnya itu apa. Eh, Kalau masih belum mau terbuka, saya ada rencana eh, berkoordinasi dengan orang tuanya. Iya benar Pak. Untuk mengatasi masalah tentu kita juga butuh koordinasi dari orang tua ya Pak. Iya, Kemudian kalau ketika Bapak berkolaborasi dengan orang tua ini nanti rencananya Bapak gimana ini? Apakah orang tuanya Bapak hubungi atau bagaimana? rencananya saya coba ke rumahnya Bu, karena jadi kalau disuruh orang tua di sini takut merepotkan orang tua juga. Jadi kalau di rumah saya juga bisa melihat situasi di rumahnya itu sebenarnya seperti apa. Nah, tujuannya tadi menggali masalah mereka ini lebih dalam. Iya benar Pak. Jadi dengan mudah-mudahan nanti dengan adanya Bapak berkolaborasi dengan orang tua bisa lebih menemukan jalan keluarnya Pak ya. Iya. Nah kalau kan tadi Bapak udah ada tuh rencana-rencananya, sudah ada kolaborasinya rencana dengan orang tuanya. Nah kapan nih rencananya Bapak mau realisasinya? Rencananya secepatnya Bu, kebetulan dalam minggu ini saya ada 1 hari jam kosong. Saya lihat nanti pagi atau sore lah. Cari waktu-waktu yang apa ya, yang senggang, Ya, yang mungkin bisa membuat anak kita itu lebih fresh, lebih kalau nanti ketika kita tanya atau kita cari tahu informasinya bisa lebih jujur. Kalau Iya. suasananya nyaman kan anak kita juga nyaman dengan Iya. kita Pak. Itu nanti rencana Bapak ini kan udah bagus sekali, udah ada rencananya tersusun, udah tahu kapan akan dilaksanakan. Nah supaya berjalannya dengan maksimal ini Pak, ada nggak Pak trik-triknya nanti Pak supaya lebih maksimal lah, supaya dapat solusi yang paten gitu Pak? Ada nggak Pak? Saya akan melakukan kolaborasi yang lebih intens dengan orang tua mereka, orang tua siswa ini. Mana tahu nanti saat diskusi sama orang tua dan dia masih belum ada solusi. Jadi nanti saya koordinasi, bisa jadi melalui WA sebenarnya apa sih permasalahan anak ini. Jadi tanpa sepengetahuan anak ini nanti orang tuanya bisa menginformasikan ke saya apa masalah-masalah yang dihadapi. Iya, super sekali rencananya. Ya, terima kasih. Ya, saya juga berharap Pak ya semoga bisa terrealisasi dengan maksimal. Baik, Semoga terima kasih. dapat solusinya yang baik, baik untuk anaknya, untuk orang tuanya, bahkan untuk kita juga sebagai gurunya. Ya, Mudah-mudahan nanti nggak ada lagi lah Pak ya yang kayak gini. Mudah-mudahan nggak ada lagi masalah yang seperti inilah. Nanti saya juga ingin melihat bagaimana perkembangannya ya Pak setelah Bapak lakukan nanti, apa dampak positifnya gitu Pak. baik. Kita lihat bersama Ya, Pak. nanti Oke. saya sampaikan sama Ibu. Iya baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan maksimal dan murid-murid kita bisa belajar dengan lebih baik lagi tanpa adanya masalah-masalah yang seperti ini. baik Bu, terima kasih Bu, terima kasih juga atas waktu yang sudah Iya, Ibu sama-sama Pak sempatkan Anto, sama-sama. bisa jadi tempat curhat. Iya, boleh. Besok-besok curhat lagi ya, boleh. Baik Ibu. Besok-besok kita gantian juga boleh. Boleh Bu. Iya, boleh. Iya. Iya, oke Pak Ajis. Pak Ajis tuh tolong di. Pak Ajis tadi Buset, Halo Pak Ajis. gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Oh, lega Pak, senang karena setelah coaching kan kita berarti membantu coach kita ya Pak. Jadi ada sedikit perasaan bahagia karena bisa membantu coach kita menemukan solusi dari masalahnya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, terkait dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu Bu,
dari beberapa itu saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bu Sep. Ya Pak. Yang pertama terlebih dahulu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang ingin dikembangkan? Oh, yang sudah saya lakukan Pak ada beberapa hal. Yang pertama, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya untuk memancing coach saya ini bisa menjawab dan mengeluarkan ide-ide ataupun solusi untuk masalahnya ini. Terus yang kedua, saya juga telah melakukan presence atau kehadiran penuh Pak. Saya berusaha untuk fokus, berusaha untuk 100% mendengarkan masalah yang diceritakan oleh coach saya ini agar nanti bisa ditemukan solusinya. Terus yang kedua, saya juga sudah melaksanakan alur tirta, Pak, di mana ada tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Gitu, Pak. Terus ya, Ya, Pak. ya saya perhatikan juga seperti itu. Alhamdulillah, Pak. Ya, pertanyaan kedua Bu Sep, ini lanjut aja ya. Iya, Pak. Dari catatan hasil observasi Ibu yang berbasis data nih, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, berdasarkan hasil percakapan itu apa yang dilakukan? Oh, kalau catatan-catatan saya di sini, Pak, data yang saya dapatkan itu yang pertama, coach saya ini menceritakan siswa di sekolahnya itu ada yang bermasalah cabut, Pak. Siswa di SMK-nya Pak Anto ini ada yang cabut, terus ada yang tidak membuat tugas juga. Kemudian Pak Anto ini, coach saya ini sudah memanggil siswa ini ke kantor untuk dinasihati, diberikan wejangan, diberikan apalah ya masukan supaya dia bisa berubah Kak. Yang ketiga, selanjutnya itu Pak Anto coach saya ini sudah merencanakan akan mengajak siswa ini ke tempat yang nyaman, di mana nanti bisa berbicara lebih dekat dengan siswa ini agar siswa ini dan coach saya juga bisa menemukan solusi atas masalah yang terjadi ini, Pak. Udah kelihatan kalau kita. Iya, Pak, benar sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ini Bu, berdasarkan hasil setelah Ibu melakukan coaching tadi dengan Bapak Hermanto tadi? Iya Pak, kalau yang saya rasa Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin menjadi coach yang bisa lebih menggali lebih dalam terhadap permasalahan yang dialami oleh coach saya Pak, supaya coach yang saya bimbing ini bisa memberikan secara mengalir memberikan jawaban-jawabannya. Terus saya juga ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach saya Pak, supaya coach saya bisa lebih tertata untuk memberikan jawaban atas solusinya. Dan saya juga ingin bisa lebih maksimal dalam melaksanakan alur tirta ini. Seperti itu Pak. Range-nya yang saya tangkap nih kayak gini Bu. Jadi harap ya. Semoga dari alur yang kita lakukan ini bisa terus dikembangkan nantinya. Insya Allah Pak. Kemudian memang Ibu bisa meng-coaching lah adapun masalah dari rekan-rekan teman Ibu yang lainnya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Mungkin cuma itu Bu. Ya Pak. Dari hasil pasca observasi kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih Bu Ya ya. Pak, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Pak Jis. Waalaikumsalam Pak Hermanto. Gimana kabar Pak Jis? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi Pak Jis mau melaksanakan coaching ya? Iya Pak. Baik Pak, saya kan sebagai observer di sini mau menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak tentang rubrik pelaksanaan coaching tersebut, supaya nanti Bapak bisa memperdomani apa-apa yang harus terlaksana dalam kegiatan coaching tersebut. Di antaranya yaitu memiliki prinsip coach yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bapak bagaimana nanti menggali informasi dari coachingnya. Yang kedua, memiliki prinsip coach yaitu presensi atau kehadiran penuh, sehingga Bapak bisa memusatkan pikirannya untuk bisa melaksanakan coaching ini dengan baik.
mendengarkan aktif, menggunakan teknik rasa. Yang ketiga, rubriknya itu adalah pada saat proses percakapan, penerapan alur cerita tersebut ada tujuan, mengidentifikasi, dan rencana serta tanggung jawab. Nah, itu Pak rubrik-rubrik yang akan dilihat nanti, yang akan saya lihat saat pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan ini pelaksanaan coachingnya, ada beberapa pertanyaan ini mungkin yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Kira-kira nih Pak, untuk pelaksanaan coaching ini, potensi apa sih yang akan Bapak tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan atau ingin saya kembangkan nih Pak, itu di mana sini si coach saya ini nantinya bisa bertanya secara aktif pada saya Pak. Dengan cara pemicu, saya memberikan arah-arahan supaya dia bisa mengembangkan apa pertanyaan yang ingin dikembangkan terhadap solusi yang terhadap permasalahannya yang ada nanti Pak. Kemudian di dalam pertanyaan itu tentunya pertanyaan yang saya berikan nantinya akan berbobot kepada si coach saya Pak. Dan di sini juga saya akan sadar akan kehadiran penuh, artinya presennya saya perhatikan di sini Pak. Dan mengacu kepada bahwasanya si coach, saya di sini juga berharap bahwasanya coach saya ini juga secara bebas mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, dan saya akan mencari solusinya di situ bersama dengan si coach saya nanti Pak. Bagus sekali Pak. Cuman kira-kira Pak, potensi yang lebih spesifik yang Bapak mau kembangkan itu dalam kegiatan coachingnya Pak? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah Pak, di mana saya di sini akan menggali semua potensi diri, terutama pada diri saya. Kemudian saya dapat untuk terus membimbing si coach saya ini agar dia memang mau untuk melakukan apa sebenarnya permasalahan yang dia hadapi, serta dia bisa dengan leluasa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Pak. Bagus sekali Pak ya. Perencanaannya udah matang ini Pak. Semoga nanti pas pelaksanaan itu sudah berjalan dengan lancar Pak ya. Amin Pak. Oke. Kira-kira Pak, tolak ukur keberhasilan seperti apa sih yang Bapak gunakan dalam pelaksanaan coaching ini? Ya, pada prinsipnya kita akan menjalankan yang namanya alur tirta di sini Pak, sesuai dengan Alur tirta, ya? alur tirta sesuai dengan dari kompetensi kita yang tadi itu Pak, dimana di situ kita adanya yang pertama terlebih dahulu kita harus melihat yang namanya alur tujuan, identifikasi masalah, kemudian di situ kita ada yang namanya terlebih dahulu bertanggung jawab, ya. Itu semua akan saya terapkan di situ Pak. Jadi itu yang menjadi tolak ukur saya terhadap si coach saya Pak. Prinsip-prinsip seperti itu akan saya jalankan. Mantap Pak. Semoga tercapai ya Pak apa yang menjadi tolak ukur Bapak itu. Mungkin cuman itu Pak yang saya dapat tanyakan dan sampaikan pada Bapak, mulai dari rubrik tadi sampai perencanaan yang akan Bapak lakukan. Kira-kira udah siap nih Pak mau melaksanakan coachingnya? Siap Pak. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya Pak Jus ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tolong menjadi observer. Wah, Nah, nyantai duduk, nyantai mau Pak tadi ya. Siapa yang assalamualaikum dulu Pak? jadi. Oke. Dah. Assalamualaikum Bisa. Salam Pak Jis. Gimana kabarnya Bisa nih? Alhamdulillah. Ya, sehat lah Pak. Ya. Oh ya, Baik, Pak. kira-kira Bu Isef datang kemari ada masalah apa ya? Kok kelihatannya perlu gitu sama saya? Iya nih Pak, mau cerita-cerita sedikit, boleh ya Pak ya? Mau curhat lah gitu istilahnya Pak. Boleh Bu. Karena ada rasanya yang agak mengganjal Pak, ada yang jadi bisa dibilang beban pikiran lah Pak sedikit di sekolah. Itu ya. Hmm. Ya namanya masalah itu tentu ya terpikir lah sama kita ya. Iya, Namanya Pak. juga masalah. Iya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira masalah Ibu Isef ini apa ya sampai terpikir kayak gitu? Gini Pak, kita kan ngajar udah lama ya Pak ya. Iya Bu. Nah
ngajar di sekolah udah nggak 1 tahun 2 tahun di kelas yang berbeda-beda. Tapi kok di sekolah saya Pak masih susah ya Pak membentuk karakter anak itu Pak. Contohnya gini Pak, anak-anak kebiasaan itu di sekolah kalau manggil nama temannya bukan nama loh Pak, bukan nama temannya, Siapa tuh? pakai nama orang tua lah. Oh iya iya iya. Bahkan Pak yang parah, nama hewan Pak. Hah? Astagfirullahaladzim Pak. Jadi kadang-kadang saya juga nggak habis pikir Kak, kenapa ya kok bisa anak-anak sekarang itu kok akhlaknya, sifatnya, cara berbicaranya bisa kayak gitulah Pak. Jadi saya jadi beban. Kita udah ajarkan gimana etika yang baik, gimana norma dalam kehidupan, tapi kok nggak ada perubahan Pak. Jadi itu yang jadi beban pikiran saya Pak. Berat itu Bu ya. Mm-mm. Ya memang kayak gitu. Namanya zaman sekarang tuh kalau seandainya memang udah nggak ada rasa sopan santun akhlak itu, apapun namanya pembelajaran yang diberikan juga akan bisa nangkap lah sama siswa kita itu. Iya Pak. Jadi karena itu pikiran kita jadi ikutan nggak fokus ngajarnya Pak. Pikiran kita jadi ya bisa dibilang sedikit buntu lah Pak, gara-gara terhambat yang tadi. Jangankan untuk menghormati temannya Pak, ke guru pun kadang seperti itu Pak. Itu gimana lah anak-anak zaman sekarang ya Pak. Saya juga bingung, padahal udah dikasih pencerahan di kelas, tapi kayaknya masuk telinga kanan, keluarnya kanan lagi Pak. Nggak nangkap dia, nggak nyimpan dia tuh Bu. Nggak lewat Pak. Iya nggak lewat sama Itulah. sekali itu kayak gitu. Oh iya Bu, kira-kira nih menurut Ibu nih, kenapa anak itu melakukan hal seperti itu Bu? Ya suka ngomong yang tidak pada tempatnya kayak gitulah contohnya salah satunya tadi kan. Kira-kira penyebabnya apa itu? Mungkin salah satunya kalau menurut saya pengaruh pergaulan bisa jadi ya Pak menurut saya. Kemudian pengaruh zaman sekarang kan canggih Pak, Iya iya iya. HP, internet, itu kayaknya juga ngaruh ya Pak. Kemudian terus kalau saya lihat Pak, entah ini pendapat saya aja ya Pak, kebiasaan Pak dari rumah, kebiasaan dari rumah yang kurang terkontrol sehingga sampai ke sekolah itu terbawa, sampai di sekolah itu ya datar aja Pak semuanya, mau itu guru, mau itu kakak kelasnya, adik kelasnya, masa semuanya disamakan Pak, manggilnya itu dengan manggil nama orang tua lah, bukan nama teman lah, bahkan nama hewan lah. Jadi menurut saya Pak, hal-hal yang seperti ini mungkin penyebabnya itu tadi Pak, bisa jadi karena adanya pengaruh negatif dari gadget ini, entah HP, entah internet. Kemudian dari faktor lingkungan mungkin juga ada Pak, entah mungkin di lingkungan tempat tinggal yang kebiasaan seperti itu yang kurang terkontrol, dan kebiasaan di sekolah juga Pak bersama teman-temannya, mungkin itu menurut saya Pak beberapa penyebabnya Pak. Ya mungkin itu salah satunya ya. Oh iya Bu, dari hasil pengamatannya Ibu katakan tadi, kira-kira hal apa aja yang udah Bu lakukan supaya anak ini bisa berubah kayak gitu Bu? Kalau saya sih Pak di kelas ya Pak, ini saya mau dari kelas dulu. Kalau di kelas yang udah saya lakukan itu yang pertama, ini saya secara garis besar kepada anak-anak sekelas ya Pak. Iya iya. Udah yang saya lakukan itu memberikan istilahnya siraman rohani lah Pak ya, kadang itu sebelum belajar, kadang itu ketika ada materi pelajaran yang menyangkut ke akhlak, itu saya juga selipkan, saya berikan nasihat-nasihat. Bahkan kalau ada anak-anak itu yang memang ada 1-2 orang anak yang menurut saya itu penyebab kegaduhan, itu bisa saya tegur langsung juga ada Pak, dinasihati langsung. Kemudian di apa juga ada Pak, kan seperti kita kan ada kegiatan-kegiatan kalau kami di SD kultum Jumat gitu Pak. Itu saya juga berikan nasihat-nasihat seperti itu Pak. Itu sih Pak yang udah saya lakukan Pak baru itu. Nah, berarti semuanya ibaratnya kita sebagai guru kan udah mulai kita lakukan gitu ya. Jadi dari yang Ibu lakukan ini kira-kira menurut pandangan Ibu udah
terjawab nggak semua dari yang ibu lakukan itu berdampak nggak kepada siswa ibu? Nah, Yang ibu itu rasa? dia Pak yang jadi masalah. Kok menurut saya udah melakukan beberapa hal, tapi kok dampaknya itu sedikit ya Pak, atau rendah gitu Pak. Iya, iya, iya. Namun usaha udah kita lakukan nih ya. Iya, itu usaha yang udah ya Pak ya, yang udah saya lakukan. Nah, berarti ibu datang hari ini, bosnya mau curhat sama saya kan kayak itu. Ya, hal telah ibu lakukan nih. Seperti apa? Namun solusinya bukan solusi sih, ibaratnya hasil yang ditemui Hasilnya- masih belum dikatakan meningkat secara drastis Iya, lah gitu ya Bu betul. ya. Ya Bu, berarti dari sini hal yang telah kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Namun kira-kira nih Bu ya, ini kira-kira Bu ya. Ya. Dari pandangan Ibu, Ibu maunya siswanya kan seperti apa nih? Tentunya akhlaknya mau berubah lagi. Ya kan kayak gitu ya. Jadi ibu akan tetap membiarkan anaknya seperti ini atau mengabaikan biarlah kayak gitu anaknya kayak gitu Bu? Ya enggak lah Pak, saya maunya anak saya itu akhlaknya tuh berubah kayak lebih baik, berubah yang lebih sopan, sopan santunnya itu meningkat, yang nggak mungkin ya, saya nggak mau membiarkan Pak, saya akan berusaha untuk membuat anak saya ini jadi lebih baik akhlaknya gitulah Pak, jadi lebih sopan, jadi lebih menghargai orang lain. Saya nggak akan membiarkan Pak, saya akan berusaha untuk memperbaikinya, nggak akan saya biarkan. Ya pada intinya kita guru nih ya Bu ya. Iya. Tentunya kita juga ada rasanya khawatir kalau melihat anak kita akhlaknya kayak gitu tapi nggak berubah-ubah kan gitu ya. Takutnya nanti di masa depannya mau jadi apa nah ini. Iya. Karena dari awal akhirnya memang tidak berubah gitu ya. Ya bagus sekali sebenarnya itu yang udah dilakukan itu. Ibaratnya kayak gini Bu. Kita telah melakukan yang namanya segala proses tuntutan tapi cuman hasilnya ibaratnya masih sedikit di bawah perkiraan kita. Jadi dari sini kira-kira nih yang mau ibu lakukan dari hal itu apa yang ibu ingin lakukan terhadap siswa ibu supaya akhlak ini berubah? Yang ingin saya lakukan mungkin kalau di pikiran saya ini ada beberapa yang ingin saya lakukan Pak, yang belum terrealisasi mungkin ya karena beberapa faktor. Yang pertama saya ingin mungkin bisa saya bicara dari hati ke hati dengan anak ini Pak, melakukan pendekatan langsung. Mungkin saya panggil satu persatu, saya sisakan waktu 5-10 menit sebelum pulang berbicara dari hati ke hati, dua mata dengan masing-masing murid, supaya saya lebih mengenal gimana sih anak ini mungkin di luar sekolahnya seperti apa sifatnya. Kalau di sekolah kan kita nampaknya begini, karena kan Pak, waktu kita dengan anak-anak ini terbatas Pak. Waktu di sekolah cuma berapa jam lah Pak. Anak-anak lebih banyak di rumah. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, mungkin saya akan menghubungi orang tuanya Pak. Mencari informasi dengan menghubungi orang tuanya, menanyakan kebiasaan anak di rumah. Kalau bisa saya hubungi, atau bahkan kalau bisa saya datangi langsung, entah itu saya yang main-main ke rumah anak ini Pak, atau orang tuanya yang saya undang ke sekolah nanti. Itu rencananya Pak. Ya ibaratnya kita berkolaborasi nih ya. Ibaratnya saya mau berkolaborasi dengan orang tua, sekolah dan orang tua. Gitu. Bagus betul. Iya, terus selain itu Pak, ada juga Pak rencana lain nih Pak. Kalau nanti saya sama orang tua saja, berdua aja masih belum maksimal juga, saya mau kolaborasi sama rekan guru lagi Pak. Rekan guru, saya tanyakan ke guru lain, mungkin kadang kan teman juga punya solusi nih Pak. Minta pendapat teman, minta bantuan teman yang mungkin punya ide tentang masalah ini. Terus kalau nih Pak masih belum maksimal juga, bisa juga kalau dalam rencana saya mungkin mendatangkan seperti narasumber atau apa ya Pak ya, penceraman rohani lah gitu Pak, dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Tentu kalau ini saya koordinasinya dengan kepala sekolah dulu Pak. Iya, koordinasi kepala sekolah, minta izin, kalau disetujui nanti saya maunya gitu. Jadi yang bisa tersiraman rohani untuk memperbaiki akhlak ini nggak cuma anak kelas saya aja, mudah-mudahan kelas lain,
juga kemudian kita semua warga sekolah juga bisa terlibat dan juga bisa memperbaiki akhlak kita Pak, gitu sih Pak rencananya Pak. Bagus sekali sebenarnya rencananya itu. Iya. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu itu. Ya insya Allah lah Pak, mudah-mudahan. Iya. Ya terkait planningnya bahwasanya ya memang sih kita melihat bahwasanya hal yang dihadapi oleh murid Ibu ini memang bisa dikatakan urgent lah Bu. Iya Kenapa? Pak. Karena menyangkut sikapnya kalau seandainya tidak kita benahi dari awal, Mm-mm. tentunya nantinya takutnya ini udah menjadi kebiasaan di akhirnya nanti. Jadi kira-kira nih Bu, eh, hal yang seperti ini atau rencana yang mau Ibu kemukakan ini kapan ya bisa Ibu terapkan ini? Dalam planning Ibu ini kapan kira-kira Ibu terapkan ini? Secepatnya lah Pak, secepatnya saya akan mencari waktu luang dulu Pak. Saya cari waktu luang. Saya akan mulai dari rencana yang pertama dulu nanti Pak. Iya, Mungkin iya. saya mulai dari ngomong dulu berdua Ngomong, sama iya. Ana. Iya, secepatnya saya usahakan nanti kalau misalnya ini berjalan sesuai dengan rencana saya lanjutkan ke tahap-tahap yang tadi Pak. Insya Allah. Ya, Pak. Ya, saya doakan berhasil Bu rencana ini. Amin, amin ya rabbal alamin Pak. Ya saya ini juga ingin tahu nih Bu, kalau seandainya memang itu udah Bu lakukan ini, ya Ya, pastinya saya juga bahwasanya ingin tahulah hasil dari yang Ibu lakukan ini. oke. Kalau seandainya kita bertemu nih besok nih Bu, saya Oke, tanya Pak. kan boleh itu ya. Iya Pak, Mana tahu siap. itu juga bisa jadi trik bagi saya kalau seandainya saya temui siswa-siswa saya juga seperti itu Siap keadaannya. Pak, mudah-mudahan ya apa yang saya rencanakan ini mudah-mudahan memang berjalan sesuai dengan rencana yang saya atur ya Pak ya. Amin. Bantu doa ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu, udah berbagi Bu ya. Ya terima kasih juga ya Pak udah dengerin curhat saya. Ini udah sedikit plong nih Pak, udah agak lega. Tadi kan agak mumet, sekarang lumayan lah. Ya Ada- sama-sama. Iya Ya. Pak. Nah, mungkin saya cuma itu hari ini Bu, bisa menemani Ibu untuk curhat. Karena saya juga ada waktu lain. Iya makasih banyak atas luangan waktunya ya Pak. Maaf ya Pak menyita waktunya. Enggak sama sekali Bu. Kita kan di sini berbagi. Ya. Oke Pak. Saya dapat Siap. ilmu juga dari Iya. sini. Ya. Oke, Pak. Berarti ibaratnya di sini apa yang Ibu rasakan ketika udah curhat sama saya ini nih Bu? Sedikit lega Pak, sedikit lega, ada terbuka yang tadinya rencana-rencananya tuh belum kelihatan, sekarang udah nampak pintunya Pak, tinggal saya jalan menuju pintunya lagi. Nah, Oke, ya, Pak. Saya berangkat dulu. Oke Pak, selamat siang Pak. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam. Tapo terakhir ya, yang terakhir bahkan tengah yang terakhir. Pak Jis, Ya Pak Armanto. gimana tadi pelaksanaan coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar sekali Pak. Tadi ya, saya perhatikan tadi sepertinya Pak Jis sudah relax juga melakukan coaching ya. Iya Pak, alhamdulillah. Apa yang Bapak Jis rasakan setelah melaksanakan coaching ini? Ya pada intinya saya di sini udah memberikan arahan kepada si coach saya bagaimana itu menerapkan dia menerima solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dia sendiri yang menemukan solusinya itu Pak. Sudah dia terarah berarti coachingnya ya. Iya Pak. Berikutnya apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian Bapak waktu kita supervisi? Ya, waktu yang pertama tadi yang pastinya saya menerapkan yang namanya kehadiran penuh atau present itu. Saya mendengarkan dengan seksama apa yang dialami oleh klien saya itu bisa. Begitu Pak. Kemudian saya sudah memberikan juga pertanyaan berbobot kepada dia. Sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan tidak lupanya di situ saya mengikuti yang namanya alur cerita terhadap permasalahan yang dia hadapi. Sudah melaksanakan alur cerita, Menjadi pendengar yang baik. berbobot, kehadiran penuh ya. Iya. Jadi pendengar yang baik. Bagus Pak. Kira-kira apa catatan hasil observasi yang Bapak dapatkan tadi selama melaksanakan coaching itu? Ya, data-data yang bebas dari asumsi nih ya, data fakta yang Bapak temukan itu. Iya, ya hal yang sebenarnya yang saya temui di situ ketika permasalahan yang dihadapi oleh Bu Steph ini Pak. Ya. Dia itu ini anak kelas 6. Kebetulan watak sama sifat anak ini makin lama makin
tidak karuan. Pada intinya seperti itu, Pak. Ya. Dalam hal ini Bu Sef menemukan solusi yang dia ambil itu berupa bahwasanya dia melakukan kolaborasi. Itu ya kolaborasi dengan orang tua dan sekolah. Itu yang menjadi catatan penting bagi saya bahwasanya solusi itu sangat solutif sehingga memberikan hal yang positif bagi si Bu Sef itu sendiri dan tentunya dampaknya bagus untuk sekolah juga, Pak. Bagus. Ya. Yang terakhir nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan dari hasil coaching yang tadi itu yang harus Bapak lakukan? Ya, kalau sebenarnya kalau kompetensi yang dikembangkan, kalau pribadi saya ini Pak, Ya. sebenarnya saya harus lebih memantapkan alutsista saya Pak. Alutsista yang saya bikin menyesuaikan dengan konteks permasalahan yang memang dihadapi oleh student saya. Kemudian, dalam menggali potensi, saya akan lebih meningkatkan cara bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap si coach saya. Saya rasa dua hal itu sangat penting untuk saya tingkatkan terhadap diri saya Pak. Baik Pak. Karena Bapak sudah tahu apa yang akan Bapak tingkatkan, saya berharap nanti Bapak bisa menjadi coach yang baik, yang menjadi coach yang menyenangkan bagi para coach nanti, bagi rekan-rekan guru maupun bagi siswa. Amin Pak. Oke. Terima kasih Pak Jis ya. Ya, terima kasih Pak. Sukses terus buat Pak Jis. Terima kasih Pak. Oke.